Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak bagaimana? Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Jadi kita akan melakukan proses coaching hari ini ya Bu ya. Iya Pak. Oke, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu, boleh? Boleh Bapak. Oke, nanti pada saat coaching antara coach dengan coachee akan saya amati ya. Dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti kita sudah ketahui bahwa coaching ini harus sesuai dengan alur kita atau belum gitu ya Bu ya. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian juga sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan disampaikan. Dan jangan lupa ya Bu ya, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya yaitu ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi yang ada di coachee gitu. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ada sedikit yang akan saya tanyakan, bolehkah Ibu? Boleh Pak. Ya. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang sebetulnya ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Pak. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Baik Bu ya. Jadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi itu ya Bu ya. Terjadi presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Di antara ketiganya itu kira-kira mana yang lebih spesifik akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan? Yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya Pak, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, jadi ada dua ya Bu ya, yaitu yang akan Ibu kembangkan. Yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, untuk itu kira-kira indikator ketercapaiannya kedua itu apa Bu? Ketercapaiannya yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coachee itu menemukan solusi dari permasalahannya, dengan coachee tersebut dapat menemukan langkah-langkah dalam mengamati permasalahannya seperti itu Pak. Baik. Jadi indikator menurut Ibu itu capaiannya pada saat coachee sudah menemukan sendiri permasalahan atau solusi permasalahan gitu ya Bu ya? Iya. Baik Bu ya. Terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan baik ya Bu ya, dengan coachee. Dan nanti setelah proses coaching ini selesai, kira-kira kita akan ngobrol lagi. Bolehkah ya Bu ya? Boleh Pak. Silakan Ibu lakukan. Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam Bu Pera. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Maaf nih Bu, mengganggu waktunya sebentar, boleh? Boleh, tentu saja. Kebetulan saya sedang ada waktu senggang. Saya mau cerita tentang permasalahan di sekolah saya minggu-minggu ini Bu. Memangnya ada masalah apa Ibu? Jadi di sini ada anak yang suka menjahili temannya, seperti mencoret-coret buku temannya ketika belajar. Terus ketika temannya kadang pensilnya dilempar-lempar, saya kemudian berusaha mendamaikan kedua anak tersebut supaya masalah tidak berkelanjutan. Tetapi pada hari itu emang masalah sudah selesai kedua anak tersebut. Keesokan harinya masih saja berulang seperti itu Bu. Kemudian pas kemarin saya mendapatkan aduan dari guru olahraga juga bahwa anak tersebut sudah
mulai apa namanya teh jahil fisik tuh Bu. Jadi mendorong temannya waktu pelajaran olahraga. Kemudian si anak itu luka di bagian lututnya. Jadi namanya orang tua murid mungkin dia anaknya digituin, didorong sama temannya. Jadi ada yang ngadu ke saya Bu. Jadi ada orang tua yang ngadu bahwa anaknya mendapatkan perlakuan tidak enak gitu. Nah, jadi permasalahan itu yang mengganggu pikiran saya selama seminggu ini Bu. Jadi saya mau minta pencerahan dari Bu Dina gimana gitu Bu. Iya, apakah situasinya masih sama Bu sampai hari ini? Jadi situasinya masih tetap sama Bu. Pada awal-awal masuk sekolah, saya sudah mencoba melakukan pendekatan dengan memanggil orang tuanya. Kemudian saya ingin tahu latar belakang anak itu seperti apa. Kemudian setelah saya ngobrol-ngobrol dengan orang tuanya, ternyata anak itu anak laki-laki satu-satunya di rumah itu. Kemudian si anak itu anak bungsu. Jadi anak itu teh dapat perhatian lebih di rumahnya. Nah, setelah saya mengidentifikasi masalah itu, kemudian saya mencari tahu, kemudian saya memperhatikan dan mengidentifikasi dari kegiatannya sehari-hari. Kemudian saya mencari tahu tentang ilmu otak kanan dan otak kiri laki-laki dan perempuan. Ternyata si anak itu emang butuh kasih sentuhan Bu. Nama anak itu namanya Alvin ya Bu ya. Jadi menurut saya si anak itu emang perlu bahasa kasih sentuhan. Jadi saya ngobrol sama orang tuanya juga bahwa si anak itu harus dikasih sentuhan. Jadi saya bilang, ibu gitu, tolonglah kalau misalkan sebelum berangkat ke sekolah si anak itu salaman dulu, dielus dulu kepalanya, atau dikasih pelukan-pelukan seperti itu Bu. Iya baik, Ibu tadi sudah mengetahui situasinya, mencari tahu apa saja yang mempengaruhinya, kenapa Ananda Alvin itu melakukan hal tersebut. Ternyata dia anak laki-laki satu-satunya ya Bu, dan anak bungsu juga. Nah, Ibu sudah memanggil dan bercerita kepada orang tuanya bahwa Ananda Alvin itu butuh kasih sentuhan ya Bu. Setelah sudah dipraktekkan sama ibunya, ternyata ada perubahan ya Bu. Tapi dia mengulangnya kembali ya Bu. Nah, Ibu Pera, kondisi yang Ibu inginkan itu seperti apa? Jadi kondisi yang saya inginkan yaitu si anak itu bisa mengontrol emosinya, mengontrol tingkah lakunya, dan tidak lagi melakukan kejahilan, apalagi kejahilan fisik Bu. Yang Ibu inginkan tidak sampai jahil fisik ya Bu. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut apa yang perlu Ibu siapkan? Rencana saya kembali memanggil orang tuanya. Kenapa Alvin minggu-minggu ini selalu berulah kembali, dan saya ingin tahu cerita di rumahnya itu seperti apa. Apakah ibunya sudah memberikan treatment seperti mengelusnya gitu Bu. Jadi solusinya saya berkolaborasi agar Ananda Alvin itu bisa terpenuhi kembali bahasa sentuhannya. Ya baik, jadi itulah strategi yang Ibu lakukan. Namun apakah ada program-program yang disampaikan untuk wali murid mengenai keluhannya atau strategi yang lain? Strategi tadi sudah saya sampaikan ya Bu ya. Saya memanggil kembali orang tuanya dan mengajak kerjasama kembali, bahwasanya kasih sentuhannya apakah sudah terpenuhi atau belum. Nah, strategi berikutnya atau selanjutnya saya akan mencoba pagi hari ketika Ananda Alvin datang ke sekolah, saya mau menyambutnya dengan bahasa kasih sentuhan juga. Saya akan memberikan salaman atau saya memberikan pelukan-pelukan kecil, menanyakan kabar gitu Bu. Jadi itu strategi yang ingin saya lakukan berikutnya. Seperti itu Bu mungkin strateginya. Iya, saya yakin dari strategi-strategi yang Ibu Pera itu pasti bisa ya menjalankannya dengan baik, dan tetap semangat ya Ibu Pera, pasti bisa. Ibu Pera, dukungan dari siapa saja yang Ibu harapkan agar strategi ini bisa terwujud dengan baik?
dukungan yang saya harapkan untuk mewujudkan strategi tersebut. Yang pertama, yang paling penting yaitu dari orang tuanya, lingkungan di keluarganya, gitu Bu. Kemudian dukungan dari sekolah seperti dari kepala sekolah atau teman-teman sejawat saya agar strategi tersebut bisa terpenuhi dengan baik. Iya, baiklah Ibu. Semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang dengan saya hari ini? Terima kasih ya Bu Dinar. Saya sangat senang sekali setelah bercerita tentang unek-unek saya ini. Jadi Ibu Dinar itu bisa membangkitkan semangat saya dan memberikan ide-ide yang bagus. Dan bagaimana nanti saya bisa memunculkan rencana aksi yang ingin saya lakukan ke depannya. Terima kasih ya Bu Dinar sudah memberikan pencerahan kepada saya. Iya, sama-sama Ibu. Syukurlah kalau begitu. Adakah hal lain yang Ibu ingin sampaikan? Mungkin itu saja ya Bu ya yang mau saya sampaikan tentang masalah saya, unek-unek saya selama 1 minggu ini. Cukup mungkin saya mengganggu waktunya Ibu. Silakan beraktivitas kembali ya Bu ya. Iya. Saya senang bisa mendengarkan cerita Ibu. Semoga kita terus bisa saling berbagi ya Bu. Sampai jumpa lain waktu. Iya, terima kasih Bu. Sama-sama Bu Vera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dinar, tadi Ibu sudah melakukan proses coaching dengan wajib rakyat. Kemudian ada sebelum penutupan Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Jadi kira-kira setelah tadi melakukan coaching, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching oleh Ibu terkait indikator ketercapaian yang tadi Ibu sampaikan ingin dikembangkan? Iya. Tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Kemudian kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan? Yang lebih spesifik mungkin yang akan saya kembangkan yaitu menanyakan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot. Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dari mengatasi permasalahannya, Pak. Menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi yang sudah Ibu laksanakan ya, dengan Ibu Vera sudah cukup berjalan dengan baik dan juga sudah melakukan proses alurnya sesuai dengan alur Tirta. Juga sudah berusaha, Ibu sebagai coaching sudah berusaha menggali pertanyaan berbobot begitu ya kepada wajib Vera langsung coaching sehingga wajib Vera bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Dan juga sebagai coaching juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching yang baik begitu. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu Dinar, kita selalu berkomunikasi terus, semoga permasalahan-permasalahan yang sering kita hadapi selalu berdiri dapat kita selesaikan bersama-sama. Silakan beraktivitas kembali Bu Dinar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik sekali. Sebaliknya bagaimana Bu Haji kabar hari ini? Alhamdulillah saya juga baik Pak. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Nanti akan melakukan proses coaching ya pada hari ini. Iya Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu, boleh Pak? Boleh sih. Oke, nanti Pak pada saat coaching antara coach dengan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Dan bagaimana dan seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian apakah Bapak sudah
memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban Koci apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan Bapak sampaikan. Dan juga ya Pak, harus jangan lupa ya, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya adanya komitmen, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukannya proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Pak? Boleh, silakan. Nah, untuk yang pertama, pertanyaan pertama ya Pak ya, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya ya tentang kompetensi inti coaching ya Bu ya. Yang pertama tentang kajian atau business, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga bagaimana mengajukan pertanyaan bobot kepada coaching. Baik. Jadi Bapak ingin mengembangkan kompetensi itu ya, terdiri dari kehadiran penuh atau presence, kemudian ada mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak ya. Di antara ketiganya, dikira mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan atau Bapak lakukan pada observasi ini? Yang ingin saya kembangkan lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif ya Bu ya. Kemudian juga bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach gitu. Baik Pak, jadi ada dua ya Pak ya, yaitu akan Bapak kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa ya Pak? Jadi ketercapaian yang saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching itu menemukan solusi dan permasalahannya dengan coaching tersebut dapat menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya seperti itu. Baik Pak, jadi itu ya indikator ketercapaian pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi permasalahannya ya Pak ya. Sendiri. Oke Pak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Bapak melakukan proses coaching dengan coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching ini selesai, saya akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak ya. Ya, biar lanjut. Silakan. Silahkan Bapak melakukan proses coachingnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bapak. Apa kabar? Waalaikumsalam Bu. Kabar baik ya Bu ya hari ini. Alhamdulillah sedang benar sehat. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Iya, jika Bapak tidak sibuk boleh berbincang sebentar Pak. Boleh silakan Bu. Tidak sibuk, saya sedang senggang hari ini karena kebetulan tadi sudah mengantar anak-anak ke lapangan upacara untuk kegiatan upacara, jadi sekarang sudah ada waktu senggang. Silakan Bu. Iya. Jadi gini Pak, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya. Saya punya masalah ya Pak. Mungkin setelah saya ceritakan ke Bapak, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan Pak. Memangnya ada masalah apa ya? Jadi begini Pak, ada satu siswa yang apabila masuk kelas itu melakukan pembelajaran itu tidak semangat Pak, belajarnya kurang, terus tugas juga jarang dikerjakan, dan itu membuat saya merasa pusing Pak untuk menghadapinya. Oh baik ya Bu ya. Tadi Ibu bilang bahwa ada salah satu siswa ya yang kurang bisa bersemangat dalam belajarnya dan juga jarang mengerjakan tugas begitu ya Bu. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah itu kira-kira? Iya, sudah Pak. Saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebabnya kenapa ia tidak terlalu bersemangat untuk memperhatikan pelajaran dan tugas gitu Pak.
Lalu dari pengamatan Ibu sendiri, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran? Jadi Pak, setelah saya amati dan saya tanyakan kepada siswa tersebut, ternyata siswa tersebut tidak suka mata pelajaran bahasa Indonesia karena kebetulan kurikulum 2013 ya Pak, jadi mata pelajarannya campur gitu, masih ada tugas itu yang dikerjakan, yang disajikannya itu terlalu panjang gitu pendeskripsiannya, jadi membuat anak tersebut malas untuk membaca dan mengikuti pelajaran itu. Itu berdasarkan pengamatan saya Pak. Kira-kira menurut Ibu ini seperti apa kondisi ideal yang Ibu harapkan pada murid tersebut? Tentu saja yang saya harapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran di kelas dengan baik seperti murid-murid yang lainnya Pak. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu lakukan ya untuk meningkatkan motivasi belajar murid itu ya? Iya, jadi berdasarkan pengamatan ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik sehingga anak tersebut tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi hal yang akan saya terapkan yaitu dengan metode pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran peserta didik dan memperbanyak ice breaking dan akan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa bisa berminat untuk belajar gitu Pak. Oh iya, baiklah ini ya, begitu ya. Kira-kira pernahkah apa kira-kira ya metode yang mungkin pernah berhasil yang pernah Ibu lakukan di kelas tersebut begitu? Iya, ada ya Pak metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat ice breaking dengan pesan berantai. Jadi waktu itu saya melakukannya secara berkelompok dan menyampaikan pesan baca secara berantai sehingga secara otomatis siswa tersebut membaca teks yang disajikan, tetapi dilakukannya dengan teknik games sesuai dengan pembelajaran. Hasilnya seluruh siswa terlibat dan pembelajaran sesuai dengan yang saya harapkan. Luar biasa ini ya, apa yang pernah Ibu laksanakannya. Jika kita rating gitu ya dari angka 1 sampai dengan 10, kira-kira menurut Ibu berapa tingkat keberhasilan metode yang pernah Ibu lakukan itu untuk bisa menarik minat belajar murid? Kalau saya berikan rating, menurut saya itu antara 8 sampai 9 Pak. Baiklah ya. Selanjutnya, apa kira-kira rencana yang akan Ibu lakukan begitu dan bagaimana kira-kira langkah-langkahnya yang akan Ibu lakukan untuk itu? Yang akan saya lakukan yaitu saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga akan diselingi dengan berbagai macam ice breaking yang menarik seperti pesan berantai yang saya lakukan sebelumnya, serta mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai seorang pendidik Pak. Baik Bu ya. Kira-kira nih siapa yang bisa membantu Ibu dalam mengefisienkan waktu atau menyusun rencana tersebut dalam melaksanakan rencana tersebut? Iya, yang membantu saya dalam menyusun rencana ini ada kepala sekolah, rekan sejawat, dan tidak lupa juga saya akan mengkomunikasikan kepada wali murid. Kira-kira menurut Ibu berapa lama ya waktu yang diperlukan untuk melakukannya? Sepertinya saya tidak membutuhkan waktu lama, Pak. Hal ini akan segera saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja mungkin pencapaiannya saja yang akan membutuhkan waktu yang lama karena tidak ada yang instan ya Pak. Betul ya. Kapan Ibu bisa melaksanakan rencana ini? Sepertinya akan secepatnya saya laksanakan ya Pak. Akan saya terapkan agar murid mendapatkan hak belajarnya mereka sehingga melaksanakan pembelajarannya itu sesuai dengan yang diinginkan mereka bagi murid maupun bagi peserta, bagi pendidik. Bagaimana nih
komitmen ibu kira-kira akan apa yang komitmen ibu yang akan dilakukan agar rencana ini bisa berjalan dengan baik? Saya akan konsisten Pak dalam melakukan atau mengupgrade segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan berbagai praktik baik dengan guru-guru hebat, baik di sekolah untuk meningkatkan kompetensi sebagai seorang guru, juga bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik sehingga kehadiran saya di kelas itu bisa dirindukan oleh peserta didik. Itu yang saya akan lakukan Pak. Oh baiklah, amazing sekali ya Bu ya, untuk selalu dirindukan oleh murid gitu ya. Kemudian kira-kira dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan kira-kira apa ya? Untuk dukungan sarana dan prasarana dan moral sudah saya dapatkan baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Mungkin internal dari saya saja yang harus konsisten dalam menjalankannya Pak. Baiklah Bu ya. Semoga rencana yang akan Ibu susun itu bisa berjalan dengan lancar ya. Kemudian bagaimana nih perasaan Ibu setelah kita bisa berbincang sejenak? Ya, alhamdulillah Pak, Masya Allah lega dan senang sekali rasanya. Saya merasa telah menemukan solusi dari permasalahan saya Pak. Nah, setelah kalau begitu ya Bu ya, apakah ada hal lain yang mungkin Ibu sampaikan kepada saya? Saya rasa cukup Pak, terima kasih banyak ya Pak sudah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih ya Pak. Saya senang bisa mendengarkan cerita Ibu, sama-sama Ibu kita juga bisa terus saling berbagi ya. Mungkin di lain waktu saya juga punya permasalahan yang sama dengan Ibu, kita saling berbagi. Sampai jumpa ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak, proses coaching hari ini sama Bu Dinar sudah berjalan dengan baik ya Pak ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi sama coaching ya Bu ya, saya sudah melakukannya dengan alur kita, proses coachingnya sesuai dengan alur kita, insya Allah, yaitu dengan menanyakan tujuan terlebih dahulu, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah mampu menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahan. Ya. Pertanyaan yang kedua ya Pak ya, kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang spesifik ya kan, sebenarnya itu menanyakan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Coaching saya ini bisa menemukan solusi dan permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Terima kasih Pak sudah menjawab dua pertanyaan dari saya sebagai observer ya Pak ya. Nah, dari hasil observasi tadi, jadi menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi Bapak sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur kita ya Pak ya. Dan juga Bu Pak Haji Ikin sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Dinar sehingga Pak Ikin bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan juga coaching juga sudah melakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching ya Pak ya. Terima kasih Bu. Ya mungkin itu saja hasil observasinya untuk kali ini. Terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sama-sama Bu Haji. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Dinar. Apa kabar?
Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Ibu, kita hari ini akan melakukan proses coaching ya. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu, boleh? Boleh Bu. Iya, oke. Nanti pada saat coaching antara coach dengan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan Tirta atau belum, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan Ibu sampaikan. Dan jangan lupa Ibu harus disesuaikan juga ya dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melakukan proses observasi ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Ibu? Boleh Bu, silahkan. Iya, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan potensi itu ya Bu, terdiri dari kehadiran penuh atau presence, kemudian ada mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Di antara ketiganya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan pada observasi? Untuk yang lebih spesifik lagi, yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif ya Bu ya, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Baik, jadi ada dua ya Bu yang akan dikembangkan, yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaian itu Ibu apa ya? Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari proses coaching ini yaitu saya ingin coach itu menemukan solusi dari permasalahannya, dengan coach tersebut dapat menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya itu Bu. Oh iya, baik. Jadi indikator ketercapaiannya pada saat coach sudah menemukan solusi dari permasalahannya sendiri ya Bu. Iya. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coaching dengan sebaik-baiknya ya Bu. Dan nanti setelah proses coaching akan saya kembali ngobrol-ngobrol lagi ya Bu sama Ibu. Boleh? Boleh sekali Iya. Bu. Silakan Ibu lakukan proses coachingnya. Ya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Mbak Zidi. Waalaikumsalam Pak Haji. Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah baik Mbak Zidi ya. Ya baik ya Bu ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu pada siang hari ini ya Pak ya. Kita akan melakukan coaching sebentar ya Pak ya. Nah ya baik Bu ya. Tidak usah tegang Pak, relax saja. Silahkan Bapak lakukan teknik stop terlebih dahulu Pak. Baik Bu ya. Sudah Bu ya, siap. Ngomong-ngomong, mau membicarakan atau ngobrolin tentang apa nih Pak pada siang hari ini? Ya, ini begini ya Bu. Ya, saya ini mau ngobrolin masalah kegiatan saya sehari-hari. Kok sepertinya saya ini tidak bisa membagi waktu gitu ya Bu. Kemudian selalu tergopoh-gopoh gitu dalam seharian saya itu. Ya sekali rasanya pekerjaannya yang terbengkalai gitu ya, karena bingung mana yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu. Bapak sepertinya orang yang sangat sibuk sekali ya Pak Iya. ya. Kalau boleh tahu ya Pak, kegiatan apa saja yang Bapak lakukan pada sekarang ini? Begini Pak Ibu ya, selain saya juga seorang guru di SMK, kemudian juga saya suka
mengajar ngaji ya di pondok ponpes di lingkungan tempat saya tinggal. Ditambah saya sekarang ini sedang mengikuti juga diklat CGP ya, yang lumayan juga menguras waktu dan pikiran. Begitu ya Pak ya. Jadi Pak Haji ini selain menjadi guru di SMK 1 Talaga ya Pak ya, Pak Haji juga menjadi pengajar di pesantren di lingkungan rumahnya ya Pak ya. Betul. Karena percakapan ini singkat ya Pak ya. Jadi apa nih yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita pada siang hari ini? Jadi saya ingin bagaimana ya agar saya dapat membagi waktu di sela-sela tugas yang saya sebagai baik sebagai guru di SMK, kemudian juga guru mengajar di pesantren. Saat ini juga saya sedang mengikuti CGP begitu, sehingga semua tugas yang dari kegiatan itu bisa dilaksanakan begitu. Baik Pak, jadi menurut Pak Haji ini orang yang bisa memanage waktu dengan baik itu yang seperti apa ya Pak ya? Atau ciri-ciri orang yang bisa memanage waktu itu seperti apa gitu? Baik Bu ya, mungkin orang yang bisa memanage waktu dengan baik itu sepertinya harus bisa disiplin ya. Kemudian juga harus bisa fokus begitu ya dengan apa yang dikerjakan, dan kemudian dapat menyelesaikan tugas sesuai dengan prioritas. Oke, jadi seperti itu ya Pak ya. Jadi harus menjadi orang yang disiplin, fokus, dan mengerjakan tugas sesuai dengan prioritas ya Pak ya. Ya, betul. Karena kadang-kadang kalau sudah ada pekerjaan yang harus dikerjakan secara bersamaan, ini saya suka bingung Bu, yang mana yang harus lebih dulu dikerjakan, dan yang pada akhirnya salah satu sering sekali menjadi terbengkalai. Ya. Jadi idealnya gini Pak. Jadi yang Bapak katakan bahwa kita harus menjadi orang yang disiplin, fokus, dan apa kiranya yang menjadikan Bapak tidak fokus? Ya biasanya karena ada pekerjaan yang tidak terduga begitu Bu. Misalnya ada tugas CGP yang harus diselesaikan, tapi kemudian saya juga dipanggil oleh pimpinan pondok pesantren untuk membimbing anak-anak di pondok, apalagi sekarang di pondok sedang mempersiapkan banyak kegiatan untuk hari santri, sehingga saya lebih memilih untuk mengerjakan perintah dari pimpinan pondok pesantren terlebih dahulu. Dan akhirnya tugas CGP seringkali terabaikan begitu ya, dilaksanakan nanti dan akhirnya jadi terbengkalai begitu. Ya, jadi menurut Bapak sendiri maunya itu seperti apa, idealnya, bagusnya gitu Pak? Saya ingin membimbing anak-anak di sekolah, di pondok juga dengan tidak melupakan kewajiban saya sebagai guru dan juga tugas saya sebagai CGP. Ya baik Pak, menurut Bapak apa nih kira-kiranya yang harus Bapak lakukan apabila ada kejadian seperti tadi ya Pak, banyak tugas yang menumpuk, misalkan ada tugas CGP yang belum selesai, kemudian ada tugas lain juga menunggu untuk diselesaikan, apa nih kira-kira yang akan Bapak lakukan? Mungkin ya Bu ya, kita harus mencatat beberapa tugas yang harus saya lakukan dalam catatan kecil, sehingga saya bisa mampu tahu urutan-urutan tugas mana yang harus terlebih dahulu diprioritaskan untuk diselesaikan begitu, sehingga tugas saya tidak bertumpuk begitu. Selain itu ada lagi nggak Pak? Mungkin juga untuk mengajar di pondok, saya bisa mencari orang yang tepat untuk bisa menghandle tugas-tugas yang harus saya lakukan di pondok, juga untuk membimbing anak-anak mengaji gitu. Jadi strateginya itu Bapak membuat catatan-catatan kecil dan mencari orang yang dapat dipercaya ya Pak ya begitu. Iya, betul. Kira-kira nih Pak, catatan itu seperti apa kalau saya boleh tahu gitu? Misalnya dengan mencatat kapan mengerjakan administrasi sekolah, persiapan mengajar, kapan waktunya untuk mengerjakan tugas-tugas lain yang belum dikerjakan. Kalau misalnya untuk ya
yang strategi kedua yaitu mencari orang yang dapat menghandle pekerjaan Pak Haji ini, mengajar ngaji itu kapan ya Pak? Ya kira-kira sesegera mungkin ya Bu ya, karena mungkin besok saya mulai mencari orang yang dapat menghandle pekerjaan saya di pondok gitu. Waduh, tak terasa ya Pak ya, waktu kita ngobrol-ngobrol sudah mau habis nih. Sangat menarik sekali perbincangan kita ini, sudah mau dari siang udah mau ke sore aja nih Pak ya. Di akhir pembicaraan kita ini Pak, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita ini gitu Pak? Alhamdulillah Pak Haji ya, dari percakapan kita ini mungkin saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang selama ini saya rasa gitu ya. Di awal perbincangan tadi saya masih bingung ya bagaimana saya mengatasi masalah yang saya hadapi terkait beban memilih waktu dan kerjaan yang begitu banyak. Tapi setelah berbincang-bincang dengan Ibu, akhirnya saya menemukan solusi bagaimana saya dapat memilih waktu dengan baik ya. Di antaranya misalnya dengan membuat catatan kecil, kemudian pekerjaan yang harus saya lakukan, juga meminta bantuan seseorang untuk membantu menghandle tugas saya di pondok. Sehingga ketika ada pekerjaan atau tugas yang harus segera dikerjakan bisa terselesaikan dengan baik. Baiklah Pak, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Mungkin minggu depan kita bisa ngobrol-ngobrol kembali dan saya mau mendengar hasil dari strategi tadi kelanjutannya seperti apa Pak. Ya, Bu, sama-sama Ibu ya. Selamat siang ke sore ya Pak ya. Selamat beristirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Vera sudah melakukan coachingnya dengan Pak Mutakin. Ya, alhamdulillah Bu, sudah selesai. Iya, nah sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Jadi Bu, selama tadi saya coaching dengan Pak Mutakin itu, saya sudah melakukannya dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach saya yaitu Pak Mutakin tersebut untuk mengetahui dan menemukan solusi dari permasalahan. Iya, yang terakhir Bu, kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan? Kompetensi yang secara spesifik saya kembangkan yaitu menanyakan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya ingin coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Iya, baik Bu. Hasil observasi hari ini menurut saya sebagai observer proses coaching tadi yang Ibu sudah lakukan itu berjalan dengan baik ya Bu, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita, dan juga Ibu tadi sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Mutakin sehingga Pak Mutakin bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching hari ini sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Terima kasih Ibu. Sama-sama.